Tim pengacara Anies Pujianto, mantan KPK. Prabowo sekarang. Batua, kalau tim pengacara Anies mantan KPK, lu tahu nggak pengacaranya 02 mantan narapidana kasus suap, lu tahu nggak? Itu aja. Lama-lama ngomong sama lu mah kacau karena tuanya tua kejemur. Maaf, Ampura, salah ngomong kali ya, tapi nggak apa-apa lah, keceplosan. Pendukungnya mah lagi sibuk demo panas-panasan di KPU. Capres. Manusia, coba puja mulut itu dijaga, hati jangan dirusak. Kayaknya demen benar lu ngejelek-jelekin Pak Anies, akhirnya membodoh-bodohi, mengatakan seolah-olah pendukungnya itu bodoh, yang sebenarnya tujuan lu itu supaya pendukungnya itu beralih gitu kan, nggak ngedukung Anies lagi, dan supaya pemilu ini selesai, nggak ada dukungan hak angket lagi, mungkin seperti itulah. Tapi ada ambilan buat lo nih, si perempuan ini, walaupun hatinya rusak, mulutnya asal ngecepat kayak karet putus, ada ambilan sedikit. Alhamdulillah lu pakai jilbab, walaupun kuping lu kelihatan, kayaknya sih mata saya ngelihatnya kuping lu kelihatan sedikit itu. Coba tolong, mohon maaf kalau saya salah ya mungkin pakai jilbabnya ala-ala Yahudi apa ala-ala mana saya nggak ngerti lah ya. Coba yang jelas mata saya ngeliat kelihatan kupingnya itu. Nanti tolong diperhati lagi, dicek lagi kalau saya salah, mohon maaf, mungkin karena mata saya. Ya gitu aja, perbaiki hati yang jelas. Walaupun hati lu rusak bagaimana, coba belajar perbaiki hati. Hati lu perbaiki, insya Allah nanti mati lu, sakaratul maut lu nggak susah-susah amat. Ya gitu aja udah. Kalau negara ini dipimpin sama kamu atau sama Anies, hancur. Yang satu jualan agama, yang satu jualan moral. Ya itu kan persepsi dari kubu sampean, yang menjual moral, menjual agama, yang sedangkan yang menjual kebohongan, kedustaan, apa nggak lebih hancur lagi Indonesia ke depannya tuh? Ya kalau menjual kebohongan, kedustaan, selalu dibela, selalu mencari pembenaran, ya pastinya nantinya ada kemurkaan lah, ya pecah sana, pecah sini gitu. Yang sedangkan kayak moral, kayak agama ya penting lah buat kepentingan hidup bermasyarakat, dan juga ya penting buat ya kedekatan dengan penciptanya gitu. Ya atau lagian udah salah ngeyel kan udah jelas-jelas tuh ya udah melanggar kode etik, ada penggelembungan, itu udah diakui oleh ya lembaga-lembaga terkait. Ya kalau memang nggak ada masalah kompleks, ya pastinya nggak ada sengketa, nggak ada persidangan dalam ya di MK lah gitu. Ya karena banyak permasalahan kompleks, ya jadinya ya jadi perdebatan, menjadi gugatan, ya pasti jadi persidangan yang sedang dijalankan tuh. Ya makanya buka mata, buka telinga, buka hati. Ya banyak-banyak membaca tuh berita yang valid. Jangan cuma lihat sinetron, ya biar bisa mencerdaskan isi kepalanya. Ya biar apa yang disampaikan dalam mulutnya ya bisa menyejukkan lah. Biar nggak gagal paham, ya nggak memojokkan, nggak menyalahkan orang lain gitu. Kata para penghujat, kalau kalah kalah aja, nggak usah protes, nggak usah demo. Kamu lagi belajar menang-menangan ya? Baru belajar menang-menangan ya? Masih ketar-ketir ya, kalau menang jangan marah, santai aja. Seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu pelaku. Apa salahnya? Beliau kan datang ke persidangan sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan dia itu Romo.
Dan dia tidak datang ke persidangan untuk bicara agama, soal agamanya, soal Nabi Isa, soal Yesus atau Bunda Maria. Dia bicara sebagai warga negara Indonesia dan berhak memberikan pendapatnya tentang Pak Lurah. Jadi di mana salahnya ya? Lagian Romo Suseno ini dia pasti ke situ bukan untuk mencari kepentingannya sendiri. Memang dia mau kursi menteri. Dia mau diangkat jadi wakil presiden atau jadi presiden. Usianya juga sangat cukup lanjut. Apakah dia mau Lamborghini, Ferrari, habis itu jalan-jalan, grepe-grepe, lontong sayur di Bali, dan berenang-berenang di pantai di Kuta Beach atau di Fins? Saya rasa enggak deh. Dan menurut saya, dia bebas bicara pendapatnya, dan dia tidak ditegur tuh sama Hakim Ketua MK. Kalau memang Pak Lurah itu bukan seperti yang dia katakan, tapi justru sebaliknya, adalah orang paling suci di dunia, di angkasa, di alam semesta, bahkan melebihi Tuhan, saking baiknya Pak Lurah, ya buktikan saja. Siapapun bisa datang ke situ. Mau tukang sayur, tukang salon, tukang dangdut, mau dokter hewan, dokter gigi, jabatannya dokter gigi, dokter hewan, mereka boleh memberikan pendapat mereka. Dan sebagai warga negara Indonesia, jadi jangan kita campur adukan. Lagian apakah hanya agama tertentu tidak boleh bicara politik dan memberikan dukungan? Karena mereka itu kan juga mendapatkan hak pilih seperti saya. Apakah hanya agama tertentu yang bisa terjun politik bahkan jadi wakil presiden seperti Ma'ruf Amin yang jelas dia adalah seorang kiai? Dia terjun ke politik dengan jabatan kiainya, ustadznya, ahli agama, MUI. Apakah hanya berlaku untuk agama tertentu dan yang lain tidak boleh terjun ke politik? Bukankah dulu di Wakanda ada Partai Sejahtera? Isinya orang Kristen semuanya dan pemimpinnya adalah ketuanya pendeta. Dan semua anggotanya pendeta semuanya dan terjun ke politik. Habis itu bubar sih, karena nggak sampai 3%, 4% bubar. Itu kayaknya 2004 ya. Ya, bubar. Atau 2009, gue nggak lupa lah. Intinya, kita sebagai warga negara Indonesia boleh terjun ke politik. Tapi kita yang bahas itu politik, bukan agama. Nggak bawa urusan Alkitab atau Al-Quran ke dalam politik di situ, Pak. Lagian, siapa dulu yang bilang itu awalnya ini pemilu sayang presiden? Kayaknya ada pengacara yang ngomong itu, siapa ya? Nah, itu juga nggak boleh ngomong seperti itu. Masa ada seorang pengacara mengatakan ini adalah pemilu sayang anak? Pemilu presiden sayang anak berulang-ulang kali dan ada videonya viral di mana-mana. Jadi, izinkanlah kita berdemokrasi dan bebas. Itu aspirasi dia, buktikan saja. Toh memang kan Pak Lurah adalah orang yang paling suci melebihi Tuhan. Paling baik, paling murni, paling suci, pahlawan, juru selamat. Ya sudah, buktikan. Kami ikhlas kok. Kami juga akui kok bahwa Pak Lurah adalah orang paling suci, paling murni, paling kudus, paling suci, melebihi Tuhan, di atas Tuhan. Saat ini marwah Mahkamah Konstitusi diuji mendasarkan keputusan pada hukum dan keadilan atau berdasar kekuasaan dan uang. Lagi dan lagi Yusril Mahendra mendapatkan pelajaran gratis dari Om Bule. Saya kira untuk kesekian kalinya tim 02 ini dicecar habis-habisan oleh para netizen. Saya kira orang secerdas apapun itu, orang sehebat apapun itu, ketika bergabung dengan orang-orang yang salah, orang yang melakukan sebuah kecurangan pasti akan terlihat seperti orang yang blow on atau tolol. Nah, terlihat juga di video pertama di mana ada kakek Wahyu dan juga ada si Ratu Nyinyir, tim hore dari Partai Demokrat yaitu Ajen Cute. Saya kira lagi-lagi mereka digeprek habis oleh para netizen. Patut kita syukuri bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tegak lurus pada kebenaran dan selalu menyuarakan kebenaran meskipun tidak dibayar sepeser pun. Bagaimana agar bisa menumbangkan pelaku-pelaku kecurangan seperti yang ada di kubu 02, terutamanya dalang utamanya adalah
Jokowi. Saya kira apa yang dilakukan oleh para netizen ini tentu harus kita support. Kita doakan bagaimana agar mereka-mereka yang lantang bersuara demi rakyat Indonesia bisa agar selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk berjuang. Dan kita tentu berharap apa yang sedang bergulir di MK saat ini bisa menemukan titik terang dan ada keputusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Tetaplah semangat memperjuangkan keadilan, membungkam orang-orang yang berusaha untuk menyengsarakan rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.